Please mind the gap between Indonesia and the UK. Merry Christmas, everyone! Welcome to the first episode of Mind the Gap. I'm your host, I'm Beth. I study Master in International Health Management at Imperial College here in London. And I'm Angel, currently a student of Master of Management in University College London. And we also have a writer in our team. Hi, my name is Tamara. I'm a third-year Economics and Management undergrad at University of Bristol. So basically, we're here to shed some light on the Indonesian student life in the UK. Dan juga membantu teman-teman semua untuk stay healthy secara akademik, secara fisik, mental, dan yang gak kalah pentingnya secara financial juga. So we'll discuss things like maintaining a study social life balance, friendships, finding job, and for the next hopefully 50 episodes. Nyampe nggak ya kira-kira kita 50 episode? Amin. We will talk about like how to cope with online learning, how to stay happy in lockdown, and hopefully trying to make managing your cash balance interesting. Please mind the gap between Indonesia and the UK. Akhirnya memutuskan untuk bikin podcast ini, Angel sama aku dan Tamara juga, karena Angel sama aku sih yang belum pernah ke UK ya. Iya, betul. Aku basically nggak pernah ke Eropa sama sekali, baru kali ini ke London, and I'm pretty sure a lot of prospective Indonesian students have also never been to UK. Jadi banyak banget sih kayak bingungnya sama nyari temen di sini karena belum ada siapa-siapa di sini juga waktu masih di Indo. So this is the kind of podcast that I wish I listen to before I go to UK. Hence the name Mind the Gap. Iya, mungkin kita banyak banget orang Indonesia di sini ya di UK. Kita akan tinggal sebagai anak rantau. Jadi mungkin sebelumnya kalau di rumah di Indonesia kita ada yang ngurusin gitu ya, mungkin orang tua kita atau pacar kalau ada, atau siblings, best friend, ya pokoknya banyak lah orang yang mungkin take care sama kita, ngingetin, udah makan belum, gitu-gitu. Tapi ntar kalau kita di UK itu tuh kita akan tinggal sendiri, apart dari mereka, orang-orang yang kita sayang gitu ya. Jadi I think it is important untuk buat podcast ini, karena kita pengen bantu teman-teman sekalian, para pendengar sekalian untuk kasih tips-tips gimana sih caranya kita bisa sehat dalam financial, sehat dalam well-being, dan juga physical dan juga sebagainya gitu sih. Dan important things juga tentang social life itu kita harus selalu feel connected. Makanya nanti in the next episodes kita akan discuss juga nih tentang clubs yang ada di sini di UK, kayak ada PP UK, ada juga klub-klub yang lain. Pokoknya itu semua akan membantu kita biar kita punya healthy social life. First thing first, buat teman-teman yang masih bingung mau ngelanjutin studi di mana, atau misalnya masih pilih-pilih uni atau masih pilih-pilih negara, Angel, kenapa UK? Kenapa mau ngelanjutin studi di UK? Ya, ceritanya agak panjang.
Mungkin bisa jadi satu podcast sendiri kali. Nah, tapi I keep it short. Jadi awalnya tuh memang nggak ada kepikiran sih untuk kuliah di UK. Awalnya aku tuh punya personal goal untuk pursue master's degree as soon as possible. Setelah aku graduate dari undergrad, which is itu 3 years ago. Ketahuan tuanya. Pokoknya by umur 25 itu tuh aku harus udah S2. Tapi unfortunately itu aku nggak bisa dapat scholarship waktu itu di first trial gitu kan. That's why I need to change my plan dengan cara cari sekolah yang durasi singkat gitu kan, dengan dapat scholarship. Terus ternyata bukan ternyata sih, orang-orang juga banyak yang udah tahu ya kalau UK itu kan kuliahnya cuma setahun. That's why makanya decided untuk kuliahnya di UK, dan untungnya dapat scholarship juga, dapat kuliahnya juga di UK 1 tahun dan pas banget di umur 25. Jadi ya itulah kenapa aku mau kuliah di UK. Just in time ya. Yoi. Kalau Beth gimana? Aku sejujurnya sama sih, karena nggak mau buang-buang umur dengan sekolah. Kita udah kayak 6 tahun sekolah SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, terus kayak mesti harus, apalagi aku kan S1-nya 6 tahun karena background aku kan dokter, jadi 6-7 tahun itu udah habis di S1 aku, so I'm looking for something yang short. Dan of course, being English speaking country, I don't have to learn a third language kan, jadinya nggak harus kayak les bahasa dulu. Jadi secara ekonomi lebih visible aja untuk membiayai biaya hidup 1 tahun dibandingkan kayak harus ke US saya 2 tahun gitu. It will be interesting perspektif karena kan Angel tadi scholarship ya. Terus aku kayak self-funded, so we can probably talk about like maintaining financial balance dari both perspektif. Mungkin kita ini kali ya, cerita sedikit tentang UK. Jadi aku tuh aku masih di Indonesia dan Beth udah di UK gitu ya. Mungkin Beth bisa cerita sedikit kali ya tentang gimana UK, terus your first impression gimana di UK. Karena kan kamu nih pertama kali nih di Europe kan ya, di UK. So aku sekarang ada di London. Kita baru aja selesai lockdown. Aku tuh pindah ke sini sejak mid-Oktober lah, Oktober tanggal 12-an gitu. Apa ya, first impression, of course I have to talk about the weather as most Brits do. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah punya teman orang British asli, they talk about the weather all the time. Kita kadang kalau lagi di Indo kan, aku senang musim dingin, aku senang musim gugur. Well, you cannot say that until you experience it yourself. Jadi, aduh Angel, nanti kamu kalau kesini, itu preparation buat any kind of weather below 10 degrees itu beneran beda banget sih. Oh my god. Jadi beberapa hari ini kan aku udah mulai memasuki 6 derajat, 4 derajat gitu kan, 3 derajat. So every single morning I woke up and in my kayak sleepy mind itu kayak aduh matiin dong AC-nya gitu. Padahal nggak pakai AC. I don't know why about UK homes. I don't know kalau di tempat lain ya, tapi kayak di London basically rumah-rumah tuh dingin-dingin gitu loh walaupun ada heaternya. So yeah, that's the weather. And then mereka rapih banget di sini. Rapihnya tuh kebangetan. Jadi kalau misalnya kita mau nyebrang jalan, itu bahkan ada sign tulisan di jalanannya itu kayak look left or look right, terus ada arrows-nya gitu, ada tanda panahnya. Kadang kan kita kayak kalau baru sampai nggak tahu kan apakah ini one way, kayak dari mana mobil akan lewat, ya kan, apalagi kalau bukan jalan gede. Jadi bahkan di jalan yang kecil pun untuk nyebrang tuh mereka ada tulisannya gitu. Jadi I found that pretty cute. Oh, beda banget ya di sini ya, di Jakarta. Yeah. I think itu specific for London karena in other areas nggak ada kan tulisannya. Oh really? Di Bristol nggak ada ya? Nggak ada. Terus aku juga waktu kesini was a bit confused dengan peraturan menyeberang di sini kan. Because I know in the US jaywalking is a real threat gitu. You can actually find gitu didenda gara-gara nyebrang sembarangan gitu. So my Indonesian
essence tuh kayak harus aku tahan, harus cari tahu dulu aku bisa nyebrang di mana. Oh And then my I God. figure out that everyone ya udah main nyebrang aja sesuai dengan kesadaran masing-masing. So aku kayak I let loose my Indonesian side. Ya, apa lagi ya? Culture shock? Gimana culture shock? Culture shock. I'm actually surprised at how helpful they are. So how helpful and like how friendly. Karena kan aku nggak tahu sih, tapi we have this impression that especially European, they're pretty individualistic kan. Terutama di beberapa negara gitu. Kayak let's say misalnya di Perancis, if you don't speak French, then you're pretty much alone gitu kan katanya. So jadi waktu pertama kali aku kesini, and then aku settle setelah selesai quarantine dan segala macem, like I'm going to campus, but I don't have my Oyster card. Oyster card tuh kartu transport gitu, buat naik bis, buat naik kereta gitu. Dan karena lockdown, ternyata nggak semua station nerima cash. Jadi kan dia ada machine card-nya gitu. Tadinya tuh dia machine card-nya bisa terima cash. Tapi karena lockdown dan karena COVID segala macem, they prefer cashless gitu. Jadi kan kayak aku pas jalan ke stasiun deket rumah dengan PD-nya kayak I'm going to buy Oyster card ya, kayak with my cash gitu. Karena waktu itu belum settle kartu kan, belum ada bank account and anything like that. So imagine my horror pada saat kayak ada tulisannya tidak terima cash gitu. Dan waktu itu orang stasiunnya itu bukan yang kayak kalau di Jakarta kan pegawainya tuh kita bisa lihat banyak berserakan gitu kan. Kalau di sini di stationnya paling cuma satu aku ngeliat gitu kan. But they were really really helpful. Jadi this nice lady tadinya mau nunjukin aku ke next station yang hopefully dia terima cash. Tapi melihat karena ini kayak anak hilang gitu ya. Udah nggak ngerti sistemnya gimana. And then she let me in. And then aku dibolehin naik kereta ke kayak 2 station dari situ untuk bikin Oyster di situ. Jadi kayak I got a free ride untuk ngurusin Oyster ini. So nice. Ya. Jadi aku juga kayak yang tersentuh ya. Soalnya I didn't expect them to be this helpful. And the fact that they always call me like dear darling. Even in supermarket gitu loh. Ini kalau di Jakarta sis gitu kali ya. Kali ya, cuman kan beda ya kalau misalnya dipanggil sayang sama dipanggil sis tuh. Aku expect-nya tuh orang ngomong kayak gitu tuh kalau udah tua gitu loh, yang ibu-ibu yang udah kayak 50s, 60s, terus ngomong sama anak yang muda gitu kan. Tapi kalau misalnya ke bank, ke supermarket, bahkan ngobrol sama yang istilahnya kelihatannya kayak seumuran, they will still call you darling gitu. I found that really nice. Kayak disayang banget ya di sana. Jiwa-jiwa haus kehangatannya langsung terbuar-buar gitu, langsung kayak keluar. Ya, so itu sih my first thought begitu sampai di sini. Can't wait segera. You'll be here in January ya? No, December. Yeah. End of December lah. Yeah, you probably have your own first impression. Yeah, maybe later we can discuss it. Yeah. And since it's Christmas, gimana Christmas di UK? Yeah, about that actually. Aku pikir kan wah asik nih, karena Christmas harusnya festive gitu kan di sini majority of people celebrate Christmas, if not for the religion, just for the culture, like being a family holiday gitu kan. Tapi ternyata Christmas di sini tuh 11-12 sama Lebaran di Jakarta. Oh, wow. jadi ya kalau kayak Lebaran di Jakarta jalanan kosong, terus toko tutup gitu ya. Ini kayak 10 kali lebih parah. Oh really? Karena on the day di waktu Natalannya itu bahkan kereta tube gitu nggak running gitu di hari Natalnya. Terus banyak toko tutup, so they basically kayak meliburkan orang-orang gitu loh. So jadi aku banyak sih denger kayak dapet saran dari yang udah pernah Christmas di sini, misalnya stocking makanan 2-3 hari
sebelum Christmas karena pasti akan tutup. Terus International Student 101 on Christmas holiday di sini adalah book a buddy, book a friend. You need to have a friend or two spend your Christmas holiday, even though you're not celebrating Christmas ya, at least kayak ada orang di situ. Because you're going to be really really lonely. Jadi kalau kamu punya teman internasional yang lain mungkin ya misalnya bukan dari Indo atau gimana, they either go back home ke UK yang mungkin bukan kota kamu karena they have to spend their time with family, atau misalnya ya mereka balik ke home country-nya. I see. Karena nggak semua orang bisa spending winter in UK. Oh my god. I see. Ternyata nggak seperti di film-film ya, kan Christmas kayak festive gitu kan. Yeah, but I heard like the Christmas lights are already on. Jadi dekorasi-dekorasi di jalan gitu itu masih ada. Kayak misalnya kalau ke Oxford Street, terus ada beberapa jalan yang dia memang pasang Christmas lights gitu. Itu ya kita bisa lihat-lihat. Cuman ya udah sebenarnya Christmas itu sepi karena orang pada pulang kampung, ditambah ini COVID. Jadi toko yang tadinya mungkin sebelum Christmas misalnya 2-3 hari atau seminggu sebelum Christmas tuh rame, kita punya Christmas markets, itu biasanya ada. Ini karena COVID, I'm not sure nih dia buka juga apa enggak. I see. Oh, terus yang the biggest disappointment of the year that my classmates are really really kayak disappointed of, itu adalah Winter Wonderland di London cancel tahun ini. Oh, so sad. Yeah, so basically Winter Wonderland tuh kayak festival gitu ya, Tamara ya? Yeah, like Iya kan? something like that. Yeah, Amusement jadi park dia gitu. di Hyde Park ya biasanya. Dia di Hyde Park, there's like a big park gitu. Dia biasanya ada kayak food stalls, terus ada festival gitu lah. Kalau misalnya di Indo tuh kayak bazar makanan gitu lah. Kayak pasar malam versi internasional. Kayak pasar malam gitu lah. Fancy version of pasar malam gitu. Tapi ada games juga, ada Ferris wheel gitu. Ada semua Christmas themed. Ada mainannya juga gitu. Nah sekarang di cancel. Jadi aku nggak tahu nanti penggantinya ada apa di taman-taman itu, karena di sini banyak taman sih, banyak taman yang gede yang bisa enak buat jalan-jalan. Cuman ya gitulah biasanya Winter Wonderland yang paling ditunggu-tunggu. So sad ya ternyata. Yeah, well unless kamu ada keluarga di sini atau ada temen yang bisa numpang ngerayain atau kayak at least dinner bareng atau spend the day bareng gitu ya, lumayan sedih juga sih, depressing. Sedih bareng tapi ya. Yeah. Well, wherever you are listening this, we hope you have a happy Christmas. Iya. Di UK, di Indonesia, dimanapun ya. And it's not as depressing as it sounds. There's still a lot of festive and Christmas spirit in the UK. And it's still, you can share it with your friends too. Iya, Tamara udah 3 tahun sih di sini. So you've been to 2 Christmases in the UK. And it's fun. You can learn to make Christmas food and watch Christmas movies. Juga, I actually went to Winter Wonderland last year, and it's really really nice. So hopefully we have that again now next you're rubbing year. salt on my wood. That is our first episode kali ya. Kita basically today cuma mau introduce ourselves tentang podcast kita. And starting from January kita akan upload setiap hari Rabu ya. Di setiap bulan, di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi teman-teman stay tune our next podcast. Dan next podcast kita mau bahas apa nih, Beth? I think we're going to talk about online learning sih. Jadi itu kan yang paling bagus sekarang karena semuanya COVID. So we'll discuss things about online studying. Karena I'm sure nanti juga teman-teman yang akan daftar ke UK pun akan menghabiskan at least 50%, 60% of their time online studying. So yeah, hopefully we'll see you on the next episode. See you next time. Bye. Bye.
Please mind the gap between Indonesia and the UK.